Lo pikir perang dunia cuman bisa dimulai dari darat atau langit? Salah besar, karena sekarang Rusia lagi gerak diam-diam dari bawah laut. 5 kapal selam nuklir mereka nongol bareng di wilayah yang dijaga ketat NATO, terus hilang tanpa jejak. Gak ada yang tahu mereka di mana sekarang. Tapi satu hal yang pasti, kalau 5 kapal itu beneran bersenjata nuklir dan lagi nyiapin sesuatu, dunia bisa berubah cuma dalam 1 malam. Pertanyaannya, ini latihan atau ancaman nyata sebelum badai besar dimulai? Beberapa hari terakhir, dunia militer dibuat heboh sama laporan satelit yang menangkap pergerakan 5 kapal selam nuklir Rusia di wilayah Atlantik Utara. Gini biasanya yang aktif itu 1 atau 2 kapal aja dalam operasi tertentu, tapi kali ini 5 sekaligus dan bukan kapal sembarangan. 2 diantaranya dari kelas Borei, 3 lainnya dari kelas Yasen. Nah, kalau lu paham dunia militer, lu pasti tahu artinya ini udah bukan patroli biasa. Borei itu kapal selam strategis pembawa rudal nuklir antar benua, sedangkan Yasen adalah kapal selam serang paling canggih yang Rusia punya. Kalau 2 jenis ini jalan bareng, itu tanda kalau Rusia lagi main di level operasi strategis global. Dan lu tahu apa yang bikin gila? Kelima kapal ini terdeteksi aktif bareng di area yang deket banget sama jalur pengawasan NATO. Artinya, Rusia lagi ngirim pesan langsung ke barat. Kami masih ada dan kami bisa. Dari citra satelit yang bocor, kelima kapal selam itu awalnya muncul di Laut Barents, markas utama armada utara Rusia, sebelum satu persatu ngilang dari pantauan satelit. Tapi yang bikin merinding, setelah 3 hari sinyal akustik dari Atlantik Utara nunjukin pergerakan bawah laut yang konsisten sama pola kapal selam nuklir Rusia. Jadi kalau dilihat dari arah dan jalurnya, kemungkinan besar mereka lagi simulasi perang jarak jauh, termasuk pengujian peluncuran rudal dari posisi tersembunyi. Pentagon langsung siaga karena 5 kapal selam kayak gini bisa bawa ratusan hulu ledak nuklir. Bayangin aja 1 kapal Borei bisa ngangkut sampai 16 rudal Bulava dan tiap rudal bisa bawa sampai 10 hulu ledak nuklir. Kalau lo kalikan, itu setara sama daya hancur buat ngabisin seluruh Eropa Barat cuma dalam hitungan menit. Tapi yang bikin situasi ini makin panas bukan cuma jumlah kapalnya, timingnya juga nyerempet banget. Di saat yang sama, Rusia lagi ngelakuin mobilisasi besar di Laut Hitam dan ngirim sistem rudal hipersonik Kinzhal ke wilayah Belarus. Sementara NATO lagi gencar ngelatih pasukan di Norwegia dan Islandia buat latihan perang laut dalam. Jadi ketika kapal selam Rusia muncul di area itu, semua mata langsung beralih ke sana. Para analis percaya ini bukan kebetulan. Rusia sengaja milih waktu di mana semua pihak lagi tegang. Dan kayak yang sering mereka lakuin, setiap langkah pasti punya makna politik. Ini bukan cuma latihan militer, tapi juga pesan diplomatik dengan gaya kalau lu ganggu, gue bisa bikin bumi bergetar. Sumber dari intelijen Eropa bilang kalau operasi 5 kapal selam ini kemungkinan bagian dari GROM, latihan strategis nuklir tahunan Rusia. Biasanya sih diadakan sekitar Februari, tapi kali ini dimajuin tanpa pengumuman resmi. Makanya Barat kaget. GROM sendiri bukan latihan ecek-ecek. Dalam versi lengkapnya, latihan ini nyatuin kekuatan triad nuklir Rusia, rudal darat ICBM, pembom strategis udara, dan kapal selam nuklir. Jadi kalau 5 kapal selam itu aktif, bisa jadi mereka lagi bagian dari uji koordinasi dengan komando pusat di Moskow. Yang bikin makin gawat, beberapa kapal dilaporkan nyalain sistem komunikasi VLF, Very Low Frequency, buat tes koneksi bawah laut ke markas pusat.
Ini sinyal serius men, karena sistem itu cuma nyala kalau mereka lagi simulasi kondisi perang nuklir. Reaksi Amerika langsung keras, Pentagon ngeluarin perintah ke US Navy buat nambah patroli di Atlantik Utara dan perairan Islandia. Bahkan beberapa kapal destroyer dengan sistem Aegis mulai dipindah posisi buat jaga jarak aman dari kemungkinan lintasan kapal selam Rusia. Satelit pengintai Amerika juga langsung fokus ke area Greenland Iceland UK Gap, jalur laut yang jadi gerbang masuk ke Atlantik. Kenapa penting? Karena kalau kapal selam Rusia berhasil lewat situ tanpa ketahuan, mereka bisa masuk ke Samudra Atlantik bagian tengah dan nyerang benua Amerika dari jarak aman. Makanya, begitu laporan ini muncul, Washington langsung naikkan level siaga strategis mereka ke DEFCON 3. Bukan cuma Amerika, NATO juga langsung gelar rapat darurat di Brussels. Negara-negara kayak Norwegia, Inggris, dan Kanada ikut kirim kapal patroli dan pesawat anti kapal selam P-8 Poseidon buat mantau pergerakan bawah laut. Tapi lu tahu apa yang aneh men? Setelah seminggu operasi besar-besaran itu dimulai, 2 kapal selam Rusia dilaporkan menghilang dari radar. Nggak ada sinyal, nggak ada jejak akustik. Itu artinya mereka berhasil masuk ke mode siluman penuh, sesuatu yang cuma bisa dilakukan kalau mereka udah turun ke kedalaman lebih dari 400 meter dan matiin semua sistem aktif. Dalam dunia perang bawah laut, itu kayak jadi hantu. Lu tahu mereka ada di sana, tapi lu nggak bisa tahu di mana. Dan itu bikin Pentagon makin ketar-ketir. Beberapa analis di Washington mulai khawatir kalau operasi ini bukan sekadar latihan, tapi tes respon NATO terhadap ancaman multifront. Maksudnya gini, Rusia lagi uji gimana reaksi Barat kalau tiba-tiba muncul ancaman nuklir di 2 lokasi sekaligus dari Eropa dan dari laut. Skenarionya kalau Amerika fokus bantu Ukraina, sementara kapal selam Rusia diam-diam nyusup ke Atlantik dan targetin pantai timur Arabel-Ais, maka sistem pertahanan Amerika bakal kesulitan nangani 2 ancaman sekaligus. Ini strategi klasik buat ngetes kelemahan lawan. Dan kalau dari hasil pemantauan sekarang, bisa dibilang Rusia berhasil bikin Barat kalang kabut tanpa harus nembak 1 peluru pun. Sementara itu, media Rusia kayak TASS dan RIA Novosti ngerilis berita singkat yang bilang kalau operasi ini cuma latihan rutin yang udah dijadwalkan jauh hari. Tapi ya lu tahu sendiri gimana gaya Kremlin men. Mereka selalu bilang rutin, padahal konteksnya bisa beda jauh. Misalnya waktu 2014 sebelum aneksasi Crimea, Rusia juga bilang semua pasukan di perbatasan cuma buat latihan, padahal beberapa minggu kemudian mereka udah masuk wilayah Ukraina. Jadi pas sekarang mereka ngomong latihan biasa, dunia nggak bisa sepenuhnya percaya. Yang bikin menarik, beberapa sumber rahasia NATO bilang kalau 5 kapal selam itu kemungkinan nyimpen sistem peluncur baru buat rudal hipersonik Zircon. Rudal ini kecepatannya bisa nyentuh Mach 9 dan nggak bisa dicegat sistem pertahanan rudal konvensional kayak Thaad atau Aegis. Kalau beneran diuji dari bawah laut, itu bakal jadi game changer total dalam strategi nuklir dunia. Amerika aja baru ngetes rudal hipersoniknya sendiri 2 bulan lalu dan hasilnya belum sempurna. Jadi kalau Rusia udah punya versi lautnya, itu kayak bilang ke dunia, lu boleh punya teknologi, tapi kita udah di depan lu 2 langkah. Sampai sekarang keberadaan kapal-kapal itu masih misteri. Satelit Eropa sempat nangkep 1 kapal dari kelas Borei balik ke pangkalan di Murmansk, tapi 3 lainnya belum terdeteksi. Kemungkinan besar mereka masih di Atlantik atau mungkin udah balik lewat jalur bawah Laut Arktik. Tapi yang jelas, operasi ini udah bikin Barat sadar satu hal, Rusia masih pegang kekuatan nuklir yang nggak bisa diremehkan. Walaupun mereka lagi sibuk di Ukraina, tapi mereka tetap punya aset yang bikin seluruh dunia mikir 2 kali sebelum nyentuh mereka. Dan lo tahu men, yang paling gila dari semua ini, dunia sekarang lagi ada di titik di mana 1 kesalahan kecil aja bisa memicu bencana global. 1 kapal selam salah interpretasi sinyal, 1 rudal diuji terlalu dekat wilayah lawan, dan itu bisa jadi awal dari perang nuklir.
Makanya meskipun semua pihak pura-pura tenang, sebenarnya di balik layar mereka lagi ngebut ngumpulin data, nyiapin skenario darurat, dan ngitung kemungkinan terburuk kalau situasi ini meledak. Karena kalau 5 kapal selam itu benar-benar bersiaga penuh dengan hulu ledak aktif, dunia udah ada di ambang krisis terbesar sejak era Perang Dingin. Begitu laporan soal 5 kapal selam Rusia nyebar ke media intelijen, suasana politik dunia langsung berubah drastis, men. Di Washington, para pejabat pertahanan langsung ngadain rapat darurat di Pentagon tengah malam. Bukan cuma buat bahas posisi kapal selam itu, tapi juga buat nyari tahu kenapa sekarang. Karena lu tahu sendiri, men, semua langkah Rusia nggak pernah random. Saat dunia fokus ke Timur Tengah dan Ukraina, mereka malah gerak di utara. Itu kayak gerakan bidak catur yang tiba-tiba masuk ke wilayah lawan dari sisi yang nggak dijaga. Dan dari kacamata politik, langkah ini tuh cara Rusia buat nunjukin bahwa mereka masih pemain utama di panggung global, bukan cuma negara yang lagi perang dan kelelahan. Mereka pengen nunjukin, walaupun tekanan ekonomi dan sanksi gila-gilaan dari Barat masih jalan, tapi militer Rusia tetap bisa bikin Amerika kehilangan tidur. Yang menarik, men, beberapa hari setelah citra satelit itu bocor, media Rusia mulai ngeluncurin narasi halus. Mereka nyebut operasi ini sebagai bukti bahwa Rusia menjaga stabilitas global dengan kekuatan maritimnya. Kalimatnya halus banget, tapi isinya dalam. Mereka mau ngasih kesan kalau justru kehadiran kapal selam itu bikin dunia aman karena semua orang jadi mikir 2 kali sebelum nyerang Rusia. Ini cara khas Moskow, men. Mereka bisa ngubah aksi provokatif jadi narasi defensif. Dan lebih gilanya lagi, narasi itu berhasil masuk ke banyak media internasional lewat agen berita yang udah lama jadi corong propaganda mereka. Gaya Rusia banget, diem di permukaan, tapi narasinya nyusup pelan-pelan sampai orang lupa siapa yang mulai tegang duluan. Sementara itu, di Tokyo, Jepang langsung siaga tinggi. Lo bayangin aja, posisi kapal selam Rusia yang terakhir kelihatan deket banget sama Pulau Hokkaido. Jepang tahu banget apa artinya itu. Rudal yang dibawa kapal kelas Borei bisa dengan mudah nyerang pangkalan militer Amerika di Jepang dalam waktu kurang dari 10 menit. Makanya Perdana Menteri Jepang langsung nelpon Washington, minta koordinasi darurat. Di sisi lain, media Jepang mulai ramai bahas isi dokumen strategi pertahanan baru mereka yang isinya secara halus menyebut ancaman bawah laut dari utara. Nggak disebut nama Rusia, tapi semua orang tahu arah kalimat itu kemana. Jepang sekarang ngerasa mereka diapit 2 kekuatan nuklir. Rusia dari utara dan Cina dari barat daya. Dan buat negara yang udah trauma sama Perang Dunia Kedua, kondisi ini bukan hal kecil. Mereka ngerasa kayak lagi duduk di atas bom waktu. Di sisi lain, Eropa juga nggak bisa tidur tenang. Norwegia, Inggris, dan Jerman mulai nambahin kapal pengintai buat patroli di Laut Utara. Tapi reaksi paling keras datang dari London, men. Inggris ngeluarin pernyataan resmi lewat Kementerian Pertahanan bahwa aktivitas bawah laut Rusia semakin mengkhawatirkan dan bisa dianggap ancaman langsung terhadap stabilitas wilayah Atlantik. Tapi lucunya di saat politikus Inggris berapi-api ngomong di media, para analis militer di belakang layar justru bilang hal sebaliknya, bahwa Inggris sebenarnya ketakutan karena udah nggak bisa ngimbangi kemampuan kapal selam Rusia. Lo bayangin, men, teknologi sonar dan sistem siluman kapal Rusia udah jauh berkembang sejak 2018. Sekarang bahkan kapal selam canggih kayak HMS Astuta aja butuh bantuan drone laut buat ngelacak pergerakan kapal kelas Yasen. Jadi bisa dibilang Rusia lagi pamer kalau mereka udah menghilang dari radar dunia barat secara harfiah. Nah, efek dari semua ini nggak cuma di level militer, tapi juga di ekonomi. Begitu berita kapal selam Rusia muncul, harga minyak dunia langsung naik. Logikanya simple, men. Kalau Rusia lagi unjuk kekuatan di laut, itu berarti jalur perdagangan global di Samudra Arktik dan Pasifik bisa kena dampak. Negara-negara pengimpor energi dari Asia Timur langsung panik karena kalau ada eskalasi,
pengiriman energi bisa terganggu. Dan lo tahu kan, begitu harga energi naik, semuanya ikut naik. Jadi meskipun Rusia nggak nembak satu rudal pun, mereka udah berhasil ngeguncang ekonomi dunia. Cuma dengan cara ngedorong kapal mereka ke laut. Yang bikin makin menarik, Rusia juga nggak sendirian dalam permainan ini. Lu pasti ingat beberapa waktu lalu Cina dan Rusia sempat ngadain latihan gabungan di Laut Jepang. Nah, setelah operasi kapal selam ini mencuat, analis militer percaya kalau langkah Rusia ini juga buat nguji seberapa siap sekutu-sekutu mereka di Asia Timur, terutama Cina dan Korea Utara. Bahkan ada spekulasi kalau sebagian operasi komunikasi bawah laut mereka pakai jaringan satelit milik Cina. Kalau itu benar, artinya Rusia dan Cina lagi nyatuin sistem pertahanan bawah laut mereka. Dan itu langkah gila, men. Karena kalau dua kekuatan itu beneran kerja bareng di laut, posisi Amerika di Pasifik bisa langsung goyah. Tapi balik lagi ke inti masalahnya, kenapa Rusia pilih waktu sekarang buat unjuk gigi? Jawabannya mungkin ada di Ukraina, men. Karena di darat, mereka lagi ditekan habis-habisan oleh bantuan senjata Barat. Jadi, buat ngebales tekanan itu, Rusia nunjukin kekuatannya di laut. Strateginya jelas, alihin fokus dunia dari Ukraina ke Pasifik, supaya NATO mulai kebagi perhatian dan sumber daya. Dan sejauh ini, langkah itu berhasil. Nah, dalam seminggu aja, fokus pemberitaan dunia yang tadinya soal garis depan Donetsk tiba-tiba pindah ke kapal selam di Atlantik Utara. Dunia berubah arah cuma karena 5 kapal di bawah laut. Tapi ada sisi lain yang gak kalah serem, men. Beberapa analis keamanan siber mulai nemuin pola aneh. Setiap kali Rusia ngelakuin operasi besar kayak gini, serangan siber ke jaringan pertahanan Barat selalu naik. Dan bener aja, 2 hari setelah laporan kapal selam itu muncul, sistem navigasi GPS di Norwegia dan Finlandia sempat terganggu selama beberapa jam. Pemerintah setempat bilang itu cuma gangguan teknis, tapi para ahli yakin itu tes. Rusia lagi nguji seberapa cepat NATO bisa respon kalau sinyal GPS mereka diganggu pas lagi operasi laut. Ini bukan cuma perang kapal, men, tapi juga perang gelombang elektronik. Sekarang para pengamat di seluruh dunia mulai sadar kalau operasi kapal selam ini bisa jadi lebih dari sekadar latihan. Ini mungkin sinyal awal dari era baru konfrontasi global. Rusia udah nunjukin mereka bisa jalan di bawah laut tanpa ketahuan, bisa nyerang dari jarak jauh tanpa kelihatan, dan bisa ngeguncang ekonomi dunia tanpa melepaskan satu rudal pun. Dan di tengah semua itu, Amerika, Jepang, sama Eropa cuman bisa ngitung langkah selanjutnya. Langkah yang bisa jadi bakal nentuin arah dunia beberapa tahun ke depan. Karena kalau operasi ini terus berlanjut, dunia mungkin udah masuk ke babak baru. Perang dingin versi abad 21, di mana medan tempurnya bukan cuma langit dan darat, tapi juga kedalaman laut yang gelap dan sunyi.